Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sallallahu fi Syekh Ahmad Muhammad Fadil Masyuki wa sallallahu Syekh Rasulullah sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak, Ibu, jamaah Masjid Darul Islah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam mengikuti kajian menjelang buka bersama di Masjid Darul Islah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini dicatat oleh Allah ibadah yang penuh berkah di bulan yang mubarakah ini. Amin. 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 Bapak Ibu hadirin yang kula hormati, menyambung beberapa hari yang lalu dalam kajian Risalah Shaim, Risalatus Siyam, qala Nabi sallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu utawi swarga iku mustaqotun seneng. Mustaqotun iku bronto utawa rindu ila arba'ati nafarin maring patang golongan. Surga dari Kanjeng Nabi Muhammad mustaqotun ila arba'ati nafarin. Swarga merindukan nanggone wong-wong sing dalam 4 golongan iki. Mudah-mudahan kita iki ada di dalam 4 golongan ini. Nikula panjenengan sedaya masuk di dalam 4 golongan niki, termasuk yang dirindukan oleh surga. Apa 4 golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah itu yang dirindukan oleh surga? Yang pertama talil Quran, yaitu wong-wong sing gelem maca Al-Qur'an. Nah, wong sing gelem maca Al-Qur'an iku dirindukan oleh surga. Baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Pokoknya orang yang membaca Al-Qur'an senantiasa surga merindukannya. Oleh karena itu sering saya sampaikan, bagi jamaah yang masih belum bisa membaca Al-Qur'an, maka di bulan yang diturunkan Al-Qur'an, yaitu syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Monggo kita berusaha untuk belajar membaca Al-Qur'an. Dengan catatan, kalau kita ingin berhasil bisa membaca Al-Qur'an, syaratnya gak oleh izin. Soalnya saya sudah menghadapi beberapa jamaah, mulai dari nol saya ajari menggunakan metode Iqra saya. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Yang gagal itu rata-rata dia itu malu. Mungkin dengan usia yang sudah tua, terus kok gak bisa-bisa, ternyata malu.
Tapi kalau orangnya itu memang benar-benar ingin belajar, banyak yang berhasil. Bahkan saya pernah ngajari orang itu baru Iqra 6 umroh, orangnya umroh. Iqra-nya dibawa ke Mekah sana, dibaca di sana. Alhamdulillah pas pulang dari umroh itu dengan tekun ngaji, alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca Al-Quran sekalipun tidak lancar, tapi sudah tahu huruf Al-Quran dan bisa membaca sendiri. Oleh karena itu, mari, karena di masjid ini juga takmirnya bersedia untuk mengajari. Saya sendiri sudah siap, kalau memang ada orang yang minta untuk diajari, saya siap. Dibawa kemana saya siap. Sampai saya itu menawarkan dari konco-konco iku sing kepingin ngaji, saya datang di mana agar orang tidak tahu kamu ngaji. Soalnya di hadapan orang banyak ini kan sodo izin loh. Izin saya akhirnya tidak berhasil. Saya pernah itu puasa, ini ada 2 grup saya itu. Jadi grup yang ngaji Quran, kemudian ada grup lagi yang ngaji Iqra. Saat itu sempat ada 7 orang, 6 orang yang ikut ngaji. Jadi ikut dari rumah ke rumah itu ikut. Tahun 2000 berapa itu ya? 17, 16, 17, 18 itu banyak itu. Tapi dari situ banyak yang sudah berhasil, tapi ada yang tidak berhasil. Kenapa? Yaitu tadi itu merasa izin koyo izin ngaji wis gede kok sik ngaji kalah karo putune. Tapi saya yakin bisa. Yakin bisa. Kenapa? Sudah ada yang berhasil. Termasuk ibu-ibu itu di usia 50, usia 45, usia 55, banyak yang sudah berhasil diajari oleh istri saya. Yaitu catatannya tidak izin. Dan kita mengharapkan memang harus bisa membaca. Kenapa? Quran ini pahalanya yang berlipat ganda. Sampai-sampai Kanjeng Nabi menyampaikan 4 golongan yang dirindukan surga itu. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Man sapane wong Qur'an maca sapa wong harfan ing sakurep min kitabillah saing kitab Allah Al-Qur'an, falahu mongko kedhe wong sing maca mau bihi maca Qur'an apa hasanatun kebaikan, wal hasanatu ta kebaikan itu bi asri amsalihah dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lamin, jari Kanjeng Nabi, aku tidak mengatakan alif lamin itu harfun, 1 huruf. Alif lamin, jari Kanjeng Nabi, la aqulu alif lamin harfun, 1 huruf. Tetapi Pak, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lamim itu bukan 1 huruf, Kanjeng Nabi bilang, tapi 3. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, kita yang nggak bisa baca Quran sama sekali, kita baca Yasin sudah dapat 20 pahala. Kenapa? 2 huruf itu. 1 huruf akan dibalas oleh Allah 1 kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kalau di bulan suci Ramadan 10 sampai 70 lipat. Allah itu melipat gandakan pahalanya.
Makanya mari kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi nanti malam ini yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzul Quran itu hari turunnya Al-Quran. Dan mudah-mudahan nuzulul Quran itu juga pas Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tetap kan dirahasiakan oleh Allah. Tetap dirahasiakan. Tidak ada yang tahu. Sekalipun dari ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah itu sudah ada ancer-ancer. Kalau puasanya itu dimulai hari Sabtu itu Lailatul Qadar hari apa itu ada, tanggal berapa ada. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau nanti malam itu Lailatul Qadar di hari atau tanggal nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Satu huruf itu akan diganjar oleh Allah 10 sampai 70. Bagaimana kalau nggak bisa baca? Ya. Mulai awal sudah saya minta untuk belajar. Mulai pertama itu belajar Quran. Jadi Kanjeng Nabi man sapeno istama'an ngrungokno sapa wong ila ayatin maring sa ayat min kitabillah saking Al-Qur'an kutibat mongko ditulis lahu kedue wong sing gelem ngrungokno mau hasanatun kebagusan mudha'afatun kang berlipat-lipat. Nah, coba begitu pentingnya Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an bisa dirindukan surga, sampai dari Kanjeng Nabi menawarkan sing sapa wong ngrungokno Al-Qur'an iku satu ayat. Ono maca Yasin, oh iku tok, sayat kan iku. Dirungokno, ngrungokno tok. Apa janji Rasulullah? Kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Orang itu akan ditulis, dicatat oleh Allah satu kebaikan yang mudha'afah, dilipat-lipat. Kebagusannya itu, hasanahnya itu dilipat-lipat oleh Allah. Cuma mendengarkan. Kalau tadi kalau yang membaca satu huruf, nah itu ada pahalanya. Sekarang mendengarkan satu ayat. Paling enggak kalau kita itu sholat mesti mendengarkan. Ya. Makanya kalau saya itu ngimami subuh kadang-kadang pakai panjang deh. Apa? Panjang karena kasihan nanti itu yang terlambat. Soalnya sekalipun kemarin sudah saya kasih doa-doa untuk tidur, sebelum tidur, agar niat kita bisa dibangunkan oleh Allah bisa sholat subuh. Ternyata kadang-kadang kebablasan. Saya dulu pernah sebelum aktif di sini masih dikuasai orang-orang itu, biasanya saya subuhnya itu di Tering. Saat saya terbangun itu ternyata sudah takbir rakaat pertama. Kelihatannya kan nggak ngatasin. Saya itu punya feeling yang bacaannya panjang itu ternyata di Ahmad Dahlan. Saya itu kesana itu alhamdulillah masih dapat satu rakaat itu masih ada. Kalau itu langsung saya ketiring sudah tidak ngatasi satu rakaat. Kalau di Ahmad Dahlan itu panjang bacanya. Kena hafid, imamnya kan hafid. Nah, pengalaman dari itu saya ngimami di sini subuh itu saya panjangkan. Saya itu paling enggak surat Thoriq. Yang paling tinggi itu saya menggunakan surat Insyikok yang ada sujud tilawah, kemudian surat Thoriq, kemudian Al-A'la Sabihis, kemudian Hal Ataka, La Uqsimu, Walaili, kemudian Lam Yakunil, dan dua surat itu
kadang-kadang saya selipi surat Al-Muluk. Tadi malam saya baca surat Al-Muluk ayat 1 sampai ayat 15 kalau nggak salah. Nah, setelah itu nanti saya akan pakai surat Sabihis, kemudian Al-Ataka, baru saya sambungan dari surat Al-Muluk itu. Kenapa Al-Muluk itu kok saya sungguh-sungguh menghafalkan? Ternyata ada sejarahnya, ya. Ada sejarahnya bahwa surat Al-Muluk itu nanti yang akan menjaga di dalam kuburan. Satu saat sahabat Nabi itu Dzarbabadzun ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Sebagian sahabat Nabi itu membuat tenda, mendirikan tenda di kuburan. Dia tidak ngerti kalau itu ada kuburan. Setelah sudah berdiri tenda itu, ternyata apa yang terjadi? Fa idza fihi insanun yufaru yuqra'u suratu tabarakalladzi biyadil mulk hatta khatamaha. Orang sahabat Nabi itu mendengarkan di dalam kubur itu ada bunyi membaca surat Tabarak itu Al-Muluk itu sampai selesai 30 juz. Setelah itu sahabat Nabi fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala adzal hiyal mani'ah iyal munjiya min adzabillah. Dari Kanjeng Nabi, setelah sahabat Nabi itu mendengarkan ada bacaan surat Tabarok itu di dalam kuburan sampai selesai 30 ayat, kemudian sahabat Nabi itu datang kepada Nabi memberitahu bahwa kejadian seperti tadi itu disampaikan ada orang yang membaca surat Tabarak tapi di dalam kuburan. Apa jawaban Nabi? Faqala iya surat Al-Muluk mau al-mani'atul, yaitu penjaga, sebagai jogo, ya, melindungi. Iya lagi iya surat Tabarakal Mulk al-munjiyatun, penyelamat, memberikan selamat. Dari mana? Min adzabillah, dari siksa Allah di dalam kubur. Nah itu. Jadi ketika sahabat Nabi itu mendirikan tenda di kuburan, tidak ngerti kalau itu kuburan, ternyata ada suara itu, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, memberitahu bahwa surat Al-Muluk itu nanti yang akan menjaga dan menyelamatkan kamu di dalam kuburan. Makanya mari kita bersama-sama untuk menghafal surat Al-Muluk. Saya punya jamaah itu entah 2 tahun atau berapa tahun, saya suruh menghafal, gak hafal-hafal. 30 ayat padahal, gak hafal-hafal. Padahal saya sudah saya pakai ngimami, maksud saya itu kan ada orang, tapi ternyata baik yang hafal ini. Kalau saya itu lupa, itu ada yang mengingatkan, itu berarti banyak yang hafal. Banyak yang hafal. Makanya sekarang saya punya jamaah untuk tahun ini kan terus keliling dari rumah ke rumah. Sebelum berakhir saya doai itu baca surat Al-Muluk bersama-sama, sama dengan baca Yasin. Tabarakalladzi bersama-sama. Berapa yang ikut itu? Ada 10, ada 15 ya bersama-sama. Sebelum kita tutup dengan doa khatmil Quran, sekarang mulai itu. Dan mungkin seterusnya.
Saya itu zaman saya itu kan setiap hari Rabu malam Kamis itu dari rumah ke rumah ngaji Al-Quran itu. Artinya apa? Begitu pentingnya Al-Quran, makanya saya mengajak kepada bapak-bapak yang ingin bergabung, monggo. Tapi di masjid sini ada harinya yang sama dengan yang sudah saya rintis itu. Rabu malam Kamis di masjid ini ada ngaji itu. Tapi kenapa saya kok dari rumah ke rumah? Ternyata rumah yang dibacakan Al-Quran itu keberkahan dari Al-Quran itu untuk ahli rumah itu. Karena kanjeng Nabi dawuh, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran yakilu khairu, titik keapiane ahli rumah. Wa kasratu sarruh, sing akeh iku elek. Jadi nek omah kok gak pernah diwaca Al-Quran, tengkar ae iku. Sak anake, sak bojone. Bahkan jadi kanjeng Nabi yadhiku ahluhu, sumpek penduduk rumah itu. Makanya dengan menggunakan hadis ini saya mencoba mengajak konco-konco untuk ngaji dari rumah ke rumah, sehingga rumah kita itu membaca, ada bacaan Al-Quran secara kontinu, istilahnya itu istiqomah ya. Dan yang kedua, fungsinya juga adalah silaturahim. Silaturahim ini pahalanya yang luar biasa ya. Keberkahan dalam usia kita karena ada silaturahim itu. Dan juga rezeki kita akan ditambah, diberkahi oleh Allah karena ada silaturahim. Ini saya bangun. Yang ketiga, salaman, jabatan tangan itu pahalanya kontan saat itu. Qabla ayatafarraqa, sadurunge wong pisah, ghufira lahu dzunuba, disepuro dosane. Makanya di masjid sini kalau subuh saya ajak salaman, sebelum pulang salaman. Berapa yang kita ikuti salaman, dosanya itu sesuai itu hilang satu persatu. Termasuk yang tidak ikut salaman, yang keluar duluan, saya minta, sudah saya ingatkan, tolong yang sama-sama keluar itu salaman. Ini ono wong 10 sing podo gaelok salaman, ini kan podo oleh gugur dosa. Kita salaman lho, gugur dosa kita sebelum kita berpisah. Makanya saya ajak subuh itu yang ada 40-50-an, yang berarti 40 dosa kita yang gugur, kan sudah salaman dengan 40-30 orang, luar biasa. Dan ini yang saya kembangkan dalam rangka memulai bagaimana talil Quran ini ternyata dirindukan oleh surga. Termasuk juga ada yang juga harus kita hafal, itu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Man hafidha asara ayatin min awali suratil Kahfi, man sampai wong hafidha hafal sapa asara ayatin ing 10 ayat min awali suratil Kahfi, di awal surat Kahfi. Kadang-kadang juga saya pakai untuk ngimami 10 ayat itu, 5 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Apa janji Rasulullah kalau dia itu hafal surat Kahfi 10 ayat pertama? Usima min fitnatil dajjal, dibebaskan dari fitnah dajjal. Kalau kita hafal ayat 1 sampai 10 surat Kahfi. Caranya kalau masih belum hafal betul, itu kita baca saat kita sholat qobliyah atau ba'diyah. Termasuk
surat Tabarok ini paling tidak kalau kita ba'diyah zuhur itu ada 4 rakaat, itu Al-Muluk selesai itu ya, 4 rakaat kan, 2 rakaat itu kan 30 ayat. Kalau tidak dipraktekkan seperti itu gak hafal-hafal ya, gak hafal-hafal. Makanya saya ngajak teman-teman saya, konco-konco sing akrab itu saya ajak sholat duha itu paling tidak kan 2 rakaat. Saya mengajak 12. Di antaranya ada yang dibaca itu ayat kursi 10, kulhu 10. Kemudian saya ajak baca kahfi 5 ayat rakaat pertama, rakaat kedua 6 sampai 10. Kemudian ditambah lagi surat Al-Muluk 4 ayat. Jadi 30 ayat itu untuk 4 rakaat. Insya Allah nanti kita hafal sendiri. Tapi memang berat sekali ya. Apalagi di usia yang seperti kita ini ya. Saya itu kan sudah saya tekan oleh teman-teman saya yang kelompok ngaji itu, tapi ternyata nggak mampu, nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Nggak hafalan itu nggak bisa, harus muncul dari dirinya sendiri. Kalau nggak ada niatan dari dirinya sendiri nggak bisa. Sekarang itu kan sudah ada di HP ya, kemudian di-download, kemudian didengarkan sampai selesai, diulang-ulang. Ada kadang-kadang itu 1 jam itu Al-Muluk itu kan diputar terus, bolak-balik terus itu. Dengan sendiri nanti kita kan hafal sendiri. Nah, Quran yang juga termasuk dirindukan oleh surga ini kadang-kadang juga dibaca pada saat orang-orang yang meninggal dunia. Kenapa? Itu juga nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal itu. Tahlil Quran itu termasuk iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti besok hari kiamat akan memberikan syafaat nak nggone wong sing maca Al-Quran itu. Nah, di sini, di kampung sini kalau ada meninggal itu yang dibaca adalah Yasin dan Tahlil. Yasin dan Tahlil. Tapi kalau di kampung saya sana itu yang dibaca itu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya besar sekali. Kemarin sudah saya sampaikan, man qara'a qul huwallahu ahad salah sama 3 saja itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya tahlil itu yang dibacakan 3 ya. Qul huwallahu ahad 3 kali itu berarti sama dengan hatam Quran, dan dihadiahkan kepada ahli kubur yang meninggal itu. Kalau ada man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata maratin ghufira lahu khati'atan khamsina aman.
Sing sapa wonge maca kul huwallahu ahad iku 100 ambalan, di sepuro dosane wong iku khamsina aman 50 tahun. Mastanaba fisolan arba'an, selama dia menghindari dari 4 perkara. Apa 4 perkara? Yang pertama adima, yaitu pembunuhan. Yang kedua wal amwal, memakan harta yang tidak halal. Yang ketiga wal furuj, dia main perempuan. Yang keempat wal asrobata, dia minum minuman. Selama orang itu meninggalkan 4 ini, dari Kanjeng Nabi moco 100 kali kul huwallahu ahad, di sepuro dosane 50 tahun. Nah, di kampung saya kalau ada kematian itu yang dibaca kul huwallahu ahad. Jadi mengundang orang untuk ngaji itu sampai 7 hari. Kalau diundang ngaji kematian mesti bawa tasbih. Bawa tasbih. Di tempat itu disediakan jagung. Ketika tasbih itu sudah diputar sekali, ngambil jagung 1. Sekali ngambil jagung 1. Nah, yang sudah dibaca itu nanti dikumpulkan, dihitung. Kenapa? Targetnya di kampung sana itu 7 hari itu harus dapat 135 sampai 150 ribu kul huwallahu ahad. Tapi kalau ngundangnya itu orang 100, 200, 5 hari sudah tuntas itu 150 ribu itu. Tapi saya barusan ini membuka YouTube, ada anak Gresik yang kuliah di Sunan Kalijaga Semarang, IAIN, itu penelitian untuk membuat skripsi di Gresik, di Sungon Legowo bunga. Itu yang dibaca di kampung sana itu 124 ribu selama 7 hari, 7 malam ngaji itu. Kalau di kampung saya 135 sampai 150. Tapi ada lagi saya baca juga untuk skripsi juga penelitian itu di Yogyakarta itu cuma 100 ribu untuk orang yang meninggal, dihadiahkan orang yang meninggal. Jadi kalau di kampung saya itu kalau sudah genap yang sudah targetnya 150 atau 140, malam berikutnya tinggal tahlil saja, tidak usah kulhu. Jadi mudirnya itu tahu kalau peserta iku jamaah iku kuwata paling yo 10-15 menit selesai kulune lho. Kadang-kadang semalam itu dapat 2.000, 4.000 semalam. Orang satu kadang-kadang dapat 1.000, ada yang dapat 500, 1.500. Cuma kadang-kadang orang itu nyicil. Jadi kalau sudah diundang ngaji itu ketika sholat fardu iki kita baca kulhu diadakan kepada yang mayit itu, sehingga nanti ketika pas saat hadir di majelis tinggal menghitung ngambil jagungnya sudah berapa yang sudah dibaca, karena ada hitungannya itu. Dan tidak ditarget setiap jamaah harus bisa membaca 1.000, tidak, seikhlasnya. Ada yang cuma dapat 100, ya 100 itu disetor. Dan di kampung saya itu kalau dulu termasuk ibu saya pas meninggal itu kalau 7 hari itu ngajinya itu bukan di rumah tapi di kuburan, di makam.
Jadi kalau saya ngundang orang 200 itu langsung di makam, tahlil di makam. Asar, setelah sholat asar ke makam tahlil. Dan ada pemberitahuan kalau hujan ke rumah gitu. Tapi kalau tidak hujan langsung di makam, setelah dari makam asar itu langsung ke rumahnya. Ke rumah, kemudian makan-makan, bawa berkat pulang. Tapi dengan zaman yang semakin modern, sekarang sudah dihapus. Sudah tidak ada ngaji tahlil di makam yang berjamaah sampai ratusan orang, nggak ada. Kecuali keluarganya ya ada 5-6 orang gitu aja. Tapi kalau musim dulu tahun 2000-an itu masih undangan untuk 7 hari, 40 hari, 100 hari di makam. Jadi bunyinya undangan itu langsung ngaji di makam almarhumah, almarhum gitu. Bunyi undangannya. Sekarang sudah tidak. Nah, ini artinya apa? Dalam rangka kita mendoakan kepada ahli kubur kita, kalau kita datang ke tempatnya lain. Sehingga pernah saya sampaikan, ni ono wong anak setiap hari Jumat ziarah nang kubure wong tuane, setiap hari Jumat. Maka anak itu dianggap baron liwati, berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya paling tidak kita itu ya sebulan itu harus bisa lah untuk datang ke makam. Datang ke makam, jarang kalau kita itu jauh, ya, orang tuanya jauh, ya, itu jarang. Tapi sangat penting sekali. Kenapa? Itu ternyata yang akan mewarnai kehidupan kita itu karena kita pernah menziarahi ke orang tua kita yang sudah meninggal. Kita nanti bisa merasakan bagaimana hasilnya. Rasanya kalau kita itu sudah istiqomah untuk paling tidak kalau jauh ya 1 bulan. Kalau saya memang 1 bulan saya usahakan harus mendatangi ke kuburan orang tua saya. Karena saya juga punya rumah di dukun sana, saya datang dari sini jam berapa itu bukan gak jujuk nang omah, langsung ke kuburan. Kadang-kadang kuburan itu jam 10 saya ke makam. Jam 9 langsung datang ke makam, baru saya singgah ke rumah saya. Bapak Ibu hadirin yang hormati, itu yang pertama, tahlil Quran. Inilah yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa hafizul lisan. Wa hafizul lisan iki menjaga lisan. Ini ternyata juga dirindukan oleh surga. Bagaimana kita bisa menjaga lisan? Ya. Mau menengai wong poso itu sama dengan tasbih. Jenengan menengai tasbih. Makanya jari Kanjeng Nabi, khamsun yuftirna shaima al-kadzib wal ghiba wan namima wal yaminul kadziba wan nadzaru bisahwa. Ini orang-orang yang benar-benar dirindukan oleh surga tidak melaksanakan 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Bahasanya kan yuftirna kan yang membatalkan puasa, bukan batal puasanya, tapi pahala puasanya rusak karena 5 amalan. Yang pertama al-kadzib, goro. Yang kedua riba, ngerasani. Yang ketiga namimah, adu-adu. Yang keenam yaminul kadziba, sumpah palsu, ya, sumpah sing bohong. Yang kelima wan nadzaru bisahwatin,
nyawang lawan jenis dengan ada rasa senang, syahwat. Itu bukan membatalkan puasa batal, enggak, tapi nilai amalnya itu rusak gara-gara 5 hal yang kita lakukan. Nah ini, kalau kita bisa menjaga 5 ini, berarti kita telah dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan yang kita kaji di sore hari ini dibarengi dengan hidayah pun Allah, menjadikan ilmu yang barokah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa bika amantu wa ala rizika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.